Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua, bertemu kembali pada sesi ini dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan tentu ya, kita terus mengharapkan semoga situasi di sana segera membaik. Dan karena itu mari kita lihat mengenai informasi terbarunya, karena di sini diuraikan kawan-kawannya bahwa gajah makin mencekam ya. Israel umumkan sudah terkepung. Lalu kemudian mari kita lihat dulu ya informasi pembandingnya. Di sini dikatakan bahwa pihak dari tentara Israel klaim telah kepung Hamas di Gaza. Jadi ini beberapa jam yang lalu kawan-kawannya, dan karena itu kita lihat di sini uraiannya dikatakan bahwa militer Israel mengatakan telah mengepung Gaza Kamis malam ya waktu setempat. Lalu ini kemudian dikatakan bahwa itu ditegaskan juru bicara militer Israel Daniel Hagari setelah berhari-hari memperluas operasi darat. Lalu kemudian lebih lanjut dikatakan bahwa tentara Israel telah berhasil menyelesaikan pengepungan kota Gaza katanya. Lalu di sini juga diuraikan bahwa hal sama juga dimuat ya dalam suatu berita bahwa Hagari mengatakan pasukan Israel ini menyerang pos-pos terdepan markas besar Hamas. Jadi di sini Bapak Ibu ya, pihak dari Israel melakukan serangan terhadap pos-pos markas besar Hamas, meluncurkan ya posisi dan meluncurkan infrastruktur ya. Lalu kemudian di sini juga lebih lanjut diuraikan bahwa kami terlibat ya dalam pertempuran tatap muka. Nah, Bapak Ibu semua, kalau kita perhatikan ataupun mengingat kembali ya, memang serangan darat yang ramai sedang dibahas ini sebenarnya sudah cukup sekitar 2 minggu yang lalu ya, pihak dari Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu ketika menyampaikan perang terbuka ya ataupun deklarasi perang terbuka terhadap pihak Hamas, kan mereka ini juga sudah sempat ya menghimbau ataupun mengajak warga Palestina terutama yang tinggal di kota Gaza untuk segera meninggalkan kota karena pihak dari Israel berencana melakukan serangan darat ya, bukan hanya melakukan serangan-serangan udara tetapi juga mereka ya mau melakukan serangan darat. Dan seperti yang kita lihat di sini dikatakan bahwa pihak dari Israel mengklaim ya mereka sudah mengepung Hamas di kota Gaza. Lalu kemudian lebih lanjut diuraikan lagi bahwa dalam pantauan media ya setempat disebut juga ya bagaimana tank-tank dari pihak Israel memasuki arah kota ya, salah satunya di Al-Sifa dan Jalan Elden ya. Lalu kemudian di sini juga diuraikan bahwa baku tembak sengit terjadi antara kelompok tempur dan tank Israel yang mencoba masuk ke dalam pusat kota. Nah, itu dia Bapak Ibu ya, situasinya memang ini sudah sedikit lagi ya. Ini hari apa kawan-kawannya? Sepertinya besok ini sudah 1 bulan ya. Lalu kemudian juga di sini diuraikan bahwa dari laporan yang sama ya, situasi di Gaza dilaporkan semakin mencekam ya. Bahkan Jumat pagi ya suara ambulan dilaporkan meraung di daerah itu. Jadi Bapak Ibu semua, kalau kita perhatikan memang ini kondisinya bukan makin mereda ya, malah semakin memanas ya. Dan sepertinya Israel ini telah sangat berkomitmen ya pada pernyataan mereka ya bahwa mereka akan membumi hanguskan Hamas ya. Lalu kemudian dikatakan bahwa padahal ya PBB mengatakan sekitar 300.000 pengungsi Palestina masih berada di Gaza Utara. Nah itu dia Bapak Ibu. Berarti kawan-kawan semua ya, ketika pihak Israel memberikan himbauan ataupun ajakan kepada warga untuk segera meninggalkan kota, berarti memang tidak semua ya, karena di sini dikatakan bahwa masih ada warga di sana ya 300.000 Bapak Ibu ya, itu situasinya ya. Memang benar-benar ini memprihatinkan ya kondisi di sana. Lalu kemudian teman-teman mari kita lihat di sini ada beberapa informasi lainnya. Di sini dikatakan ya, sebentar saya coba kasih tunjuk dulu ya kepada kawan-kawannya. Nah ini dia ya, jadi ini saling serang Bapak Ibu ya, bukan hanya pihak Israel yang intensif melakukan serangan kepada pihak Hamas ya, tetapi juga oleh masyarakat, oleh pihak Hamas sendiri ya bersama dengan sekutunya ataupun kawan-kawannya ini juga melakukan serangan-serangan terhadap pihak Israel ya. Bahkan tadi kawan-kawan ada satu cuplikan video yang saya lihat ya. Nanti di sesi berikutnya saya coba sertakan ya. Ini mengenai kawan-kawannya. Kalau kita selama ini kan melihatnya bahwa pihak Israel menyerang RS ya yang ada di kota Gaza. Tapi kawan-kawan, tadi ada satu cuplikan video yang saya lihat ya. Seseorang yang kemudian sedang berada di sebuah bangunan dan itu disebutkan sebagai hospital ya ataupun rumah sakit yang ada di Israel, dan itu sudah rusak ya, sudah hancur karena disasar juga oleh pihak Hamas Bapak Ibu. Jadi kalau selama ini kan kita perhatikan, kita dapat ya kabarnya, dapat informasinya bahwa ini pihak Israel menyerang fasilitas umum termasuk RS dan segala macamnya. Ternyata kawan-kawan ya, dalam cuplikan tadi video yang sudah saya lihat itu, nanti di sesi berikutnya saya coba sertakan ya, itu ternyata pihak dari Hamas juga melakukan yang penyerangan terhadap fasilitas publik ya di pihak Israel ataupun ke pihak Israel. Nah itu dia Bapak Ibu. Jadi memang situasinya ini kawan-kawan ya. Makanya kalau kita mau ataupun ingin tahu lebih ya terkait dengan situasi yang sedang berlangsung di sana antara Israel versus Hamas ya. Ini bukan versus Palestina ya, tetapi Israel versus Hamas. Memang tidak cukup kita mendapatkan informasi dalam negeri, tapi kita juga mesti lihat ya cuplikan-cuplikan video ataupun kemudian berita-berita dari luar, karena saya merasa itu jauh lebih objektif ya, menyajikan informasi ataupun berita kedua belah pihak ya, baik dari Israel
maupun dari Hamas yang ada di kota Gaza. Jadi itu dia kawan-kawannya, memang situasi yang sedang berlangsung di sana. Dan yang jelas ya, tadi saya coba ini dulu kawan-kawan, saya coba kasih tunjuk dulu teman-teman ya. Ini apa namanya, kalau kemarin-kemarin kita lihat ya, korban itu sudah mencapai 9.000 lebih kawan-kawannya. Apakah sudah ada update terbarunya ya? Di sini oke teman-teman, ini 3 jam yang lalu katanya di sini 9.000 ya. Oke Bapak Ibu semuanya. Lalu di sini dikatakan 8,5 ribu ya. Oke teman-teman ya. Oke, jadi di sini sebentar Bapak. Ini beberapa jam yang lalu kawan-kawan informasi-informasinya ya. Oke, oh berarti ada sedikit perubahan informasi nih kawan-kawan. Karena kemarin-kemarin kita lihatnya ya dalam beberapa uraian ya, dikatakan bahwa korban itu sudah mencapai 9.521 ya. Tapi kalau di sini ini 1 jam yang lalu kawan-kawan ya. Ini 1 jam yang lalu, ada yang 3 jam yang lalu dikatakan bahwa korban itu sudah mencapai 9.000 ya. Di sini 61. Kalau di sini 9.000, lalu kemudian ada 3.760. Nah, itulah situasinya Bapak Ibu ya. Tapi ya apapun informasinya teman-teman mengenai jumlah korban ini, yang pasti ini korbannya sudah memasuki angka ribuan. Dan tentu kita tidak mengharapkan ya terus bertambah korban ini, karena ya kasihan Bapak Ibu ya. Lagi-lagi saya mau sampaikan bahwa kasihan masyarakat ataupun warga biasa, terutama ya mereka yang fokus mau tinggal di rumah, bekerja dan segala macamnya ya. Lalu kemudian juga di sini diuraikan terkait dengan, nah ini dia Bapak Ibu ya. Ini terkait dengan ulasan dari Bapak Kapolri ya. Bahkan dalam salah satu uraian di sini dikatakan Kapolri minta ya pihak kepolisian untuk waspada ya, bahwa perang Israel apa namanya Palestina ini bisa bangkitkan apa namanya teman-teman ya, apa di sini dikatakan ya, bangkitkan sel teroris ya. Nah itu dia Bapak Ibu ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Kapolri waspadai kebangkitan sel tidur teroris akibat dampak dari Hamas Israel ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi memang itulah situasi yang juga perlu ya diwaspadai ataupun diberikan atensi ya. Karena begini teman-teman ya, jangan sampai kita ini terbawa suasana, terbawa situasi, memberikan perhatian terhadap apa yang sedang berlangsung, terhadap apa yang sedang terjadi di Israel versus Hamas ya. Dalam hal ini kawan-kawannya ini harus spesifik ya, Israel versus Hamas ya, bukan versus Palestina ya. Lalu kemudian kita lupa terkait dengan situasi di bangsa kita di Indonesia, apalagi ini kita memasuki tahun-tahun politik ya, menjelang pilpres ini kawan-kawan semuanya situasinya menghangat ya, bahkan sudah memasuki fase-fase panas ya. Jadi memang apa namanya perhatian kita ini jangan sampai tercurahkan semua terkait dengan apa yang sedang terjadi antara Israel versus Hamas, tapi ya kondisi di bangsa kita sendiri ya akhirnya nanti menjadi terabaikan. Nah, tentu kita tidak mengharapkan, tidak menginginkan situasi yang seperti itu ya. Jadi mari terus Bapak Ibu kita update ya dan lihat informasi-informasi terbarunya, sambilan terus yakin dan mengharapkan bahwa semoga situasinya segera membaik. Karena saya sering sekali sampaikan ini kawan-kawan. Emang apa saya sering sampaikan bahwa ya ini karena masyarakat yang di sana itu, pertama kawan, baik yang ada di pihak Israel itu kan ribuan juga yang jadi korbannya, maupun yang ada di pihak Palestina ya, ataupun terutama yang di kota Gaza kawan-kawannya, itu juga banyak sekali yang menjadi korbannya. Jadi kasihan-kasihan mereka itu. Dan ya ini semua ya situasi yang sedang berlangsung ini adalah murni politik ya, tidak ada kaitannya dengan isu agama ya. Isu agama, bagi kawan-kawan yang belum sempat menyimak video kita sebelumnya, saya mau sampaikan di sini ya bahwa ya beberapa hari yang lalu kita lihat justru ya 500 warga Palestina di kota Gaza itu, baik yang Muslim maupun yang Kristen, itu berlindung di gereja Ortodoks Yunani. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan perang agama, bukan itu ya, tapi ini karena politik saudara-saudari ya, kawan-kawan semua Bapak Ibu. Jadi mari terus ya apa namanya melihat informasi-informasi yang apa namanya kawan-kawannya yang bisa objektif ya. Karena begini ya, oleh karena masyarakat kita ini satu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa sudah ada keberpihakan ya, berpihak kepada Hamas ataupun Palestina, dan sebaliknya juga ada yang berpihak kepada Israel. Jadinya memang kawan-kawan kalau kita bicara mengenai penilaian yang bersifat objektif ya, ataupun informasi yang disampaikan bersifat objektif, itu nampaknya tidak mudah ya. Tidak mudah kawan-kawannya, karena kalau sudah berpihak, apalagi kalau keberpihakan ini kemudian sudah melaluinya, sudah terbentuk sebuah paradigma, nah memang pada akhirnya tidak gampang ya, tidak gampang untuk kita bisa mendapatkan informasi yang komprehensif, yang objektif, dan ataupun apa namanya ya jujur ya terkait dengan situasi yang sedang berlangsung. Nah, tapi memang ada juga kawan-kawan informasi-informasi yang saya pikir itu uraiannya bagus ya, memberikan kita informasi yang menyeluruh ya terkait dengan apa yang sedang terjadi di sana. Jadi terima kasih kawan-kawan semua, jangan lupa ya terus apa namanya kita lihat perkembangannya
dan mengharapkan situasinya segera membaik ya. Jadi juga jangan lupa kita boleh memberikan perhatian di sana, tapi lebih utama di bangsa kita sendiri. Terima kasih, salam Pancasila, salam toleransi, damai bagi kita semuanya.